Al-qaidatu saniyata asyarata, kaidah yang ke-12. Al-asya'u bermula sesuatu. Bermula segala perkara idata saat apabila luas. Maksudnya dalam kondisi longgar. Dokot menjadi sempit, maka sempit apa dia asya. Al-amsilatu contoh. Minha diantaranya qalilul amali, sedikit bergerak. Fisolati di dalam sholat. Contohnya sedikit bergerak. Ya, sedikit bergerak di dalam sholat. Maksudnya sedikit itu ya suatu yang kurang dari tiga. Lama toro ilaihi, maka tatkala terpaksa, ilaihi kepada bergerak, ya sumiha maka dimaaf apa bihi, sedikitnya bergerak. Orang kadang-kadang kan terpaksa kudung garuk, maka sedikitnya dimaaf. Bagaimana kalau banyaknya? Wa katsiruhu, dan banyaknya bergerak. Lama lam yakun bihi hajatun, tatkala tidak ada bihi dengannya, musolli apa hajatun hajat, nggak ada hajat, lam yusamah maka tidak dimaaf bihi dengan kasirul amal, maka tidak dimaaf apa bihi kasirul amal. Ya, kenapa? Dengan Anda tidak ada hajat, dengan Anda tidak ada keperluan yang mendesak, maka Anda dalam kondisi longgar. Karena Anda dalam kondisi longgar, maka hukumnya menjadi sempit. Apa? Gerak lebih dari 3 kali dianggap batal. Artinya, mafhumnya, jika Anda ada hajat seperti dalam sholatul khawf, maka bergerak lebih dari 3 kali itu dimaaf. Minha diantaranya idza tagayyaral ma'u, jika berubah apa al ma'u air, binawi tuhlubin dengan seumpama lumut, bahwa mutatahirun maka air itu suci. Ya, lumut itu benda suci yang larut sama air. Ya, ketika lumut itu larut maka tidak bisa dipisahkan dari air, maka statusnya tuhlub itu adalah muholid. Dalam konstitusi fikih, setiap air yang suci mensucikan bercampur dengan suatu yang mukholid, maka hukumnya suci tidak mensucikan. Tapi kenapa jika air bercampur dengan lumut statusnya tetap suci mensucikan? Ya, karena ya karena kenapa? Karena air itu berada di dalam kondisi yang sempit, sehingga hukum itu menjadi longgar. Kenapa dalam kondisi yang sempit? Karena lumut itu berada di tempat lewatnya air. Tuh air mau lu suruh terbang biar nggak ketemu lumut, nggak bisa. Maka hukum menjadi luas. Wa amma idza daqqahu, adapun jika dakko menumbuk hu akan lumut siapa asaksu seseorang, sengaja-ngaja tuh lumut dialusin, wa tarahahu, dan dia lemparkan hu akan lumut pihi di dalam air. Pahasola maka hasil apa tagoyuru, perubahan bihi sebab lumut. Bahwa maka bermula air itu goyru mutatohirin, tidak suci mensucikan. Artinya air itu sebenarnya dalam kondisi longgar, bisa saja tidak berwarna lumut. Sengaja-ngaja Anda masukkan lumut yang membuatkan air itu menjadi berubah, maka status air itu suci tidak mensucikan. Kenapa? Karena air berada di dalam hukum yang longgar, maka hukum menjadi sempit. Minha diantaranya ida dakhola, itu dakhola ya? Telah laswab udkhila. Ida udkhila, apabila sengaja dimasukin pilmai di dalam air. Apa maitatun bangkela nafsalah hasailun, yang tidak ada darah baginya yang mengalir. Bahwa ghairu mutahhirin, maka status air itu ghairu mutahhirin, tidak suci mensucikan. Ya. Kenapa diganti udkhila? Karena kalau bangke yang nggak ngalir darahnya, nggak sengaja masuk ke air, itu hukumnya dimaaf. Kalau nggak sengaja mah dimaaf.
Kamar banyak laron. Orang kalau banyak laron kan matiin lampu. Pas dimatiin itu lampu, ternyata tuh laron mati. Ada semua di bak. Ada sayapnya, semua kan najis hukumnya. Ya, karena masuknya kagak sengaja, ya, dengan ketidak ada sengajaan kan air nggak bisa ngindarin. Air dalam status longgar. Maka hukum itu air menjadi sempit. Maka status air itu, ah, maka ketika air tak bisa menghindari, maka status air dalam kondisi sempit, nggak bisa menghindari, ya, maka hukumnya menjadi longgar. Air itu suci mensucikan. Adapun jika air itu sengaja-ngaja Anda masukin, kan air dalam kondisi baik-baik aja longgar. Nah, ente sengaja masukin bangke yang tak mengalir darahnya, maka air itu suci tidak mensucikan. Kenapa? Karena ketika dalam kondisi longgar, maka hukumnya menjadi sempit. Wajamaah dan menghimpun siapa Al-Ghazali, Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, bainal qaidataini, antara dua kaidah. Dua kaidah itu satu, al-asya idza daqat ittasa'at. Kaidah yang kedua, al-asya idza tasa'at daqat. Ya. Dua kaidah itu dihimpun biqaulihi dengan ucapannya. Kulluma apa tuh? Nah, di kitab lain la al-aswab kulluma tajawaza. Dia perkara tajawaza yang melewati. Kullu dalam kitab lain itu kulluma tajawaza an haddih. Dia perkara yang melewati an haddihi dari batas kewajarannya. In akasa maka berbalik itu hukum ila diddihi kepada kebalikannya. Maka berbalik menjadi kebalikannya. Ya. Artinya sempit dan luasnya keadaan akan mengakibatkan hukum sebaliknya. Misalnya sebuah kesulitan akan menyebabkan hukum menjadi ringan. Sebuah keadaan lapang akan menjadikan hukum menjadi ketat. Ketika Anda tidak terpaksa, Anda dalam keadaan lapang, Anda bisa membeli beras, maka hukum Anda dipersempit. Anda tidak boleh memakan bangkai. Ketika Anda dalam keadaan sulit, lapar, dan tidak menemukan makanan lain, maka hukum menjadi ringan. Anda boleh makan bangkai. Artinya, ya, lapang dan sulit yang sudah melewati batas kewajarannya akan menyebabkan hukum sebaliknya. Ya. Terusannya apa tuh di kitab? Ini seharusnya gini, sabda Nabi ini menjadi dalil bagi kaidah selanjutnya seharusnya. Ya. Al-qaidatu salisata asyarata. Kaidah yang ke-13, ad-dararu yuzal. Segala madorot itu yuzalu dihilangkan. Nah, mana dalilnya? Qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana argumentasi Anda menyatakan tiap bahaya harus dihilangkan? Dalilnya adalah sabda Nabi, la dororo tidak membahayakan, wala diroro dan tidak saling membahayakan. Namanya la doror wala diror. Doror itu nakiro. Ya, wajib mabni alal fathi karena kemasukan la nabiyalil jinsi. Berarti an-nakiratu fi siyakin nafi itu bidul umum. Nakiro dalam narasi nafi memberi faedah umum. Artinya segala macam bentuk bahaya mesti dihilangkan. Tuh, la darar wala diror. La darar itu maksudnya perbuatan diri sendiri yang membahayakan diri sendiri. Satu. 2.
perbuatan diri sendiri yang membahayakan orang lain. Ini ada 3 pemahaman di dalam memahami hadis itu. Pemahaman yang pertama la doror, perbuatan diri sendiri yang membahayakan diri sendiri, makan racun itu, ya, makan pantangan dokter itu mesti dihilangkan tuh, ya, karena perbuatan diri sendiri yang membahayakan diri sendiri. 2, bisa juga maknanya la doror, perbuatan diri sendiri yang membahayakan orang lain. Dia tidak merugikan dirinya, tapi merugikan orang. Merugikan orang lain. Ya. Pasang kanopi di luar batas tanahnya. Itulah doror tuh. Ya, dia tidak merugikan diri sendiri, tapi itu akan mengakibatkan merugikan orang. Ya, dagang, makan jalanan, gitu. Ya. Contoh, pemahaman yang ketiga. La doror itu kata sebagian ulama perbuatan diri sendiri yang manfaat buat diri sendiri tetapi merugikan orang lain. Itu masuk dalam kategori la doror. Seperti apa? Seperti menjelek-jelekan orang lain untuk menaikkan derajatnya. Waladiror juga ada 3 pahamnya. 1, perbuatan yang dilakukan 2 orang atau lebih dan bisa berbahaya baik diri sendiri atau orang lain. Yang penting dilakukan oleh 2 orang atau lebih. Paham yang kedua waladiror, perbuatan yang membahayakan orang lain tanpa memberi manfaat kepada diri sendiri. Seperti ya markir sembarangan gitu. Itu la diror tuh. 3, perbuatan yang dilakukan 2 orang dan sama-sama saling membahayakan. Misalkan si A merusak spion motor B dan B kembali merusak spion motor A. Tuh, ada 3 pahamnya. Dari 3 pemahaman itu intinya tidak boleh membahayakan diri sendiri ataupun orang lain. Ya, tidak boleh merugikan diri sendiri ataupun merugikan orang lain. Nah, maka menjadi sebuah kaidah setiap sesuatu yang merugikan mesti dihilangkan. Al-amsilatu contoh. Minha diantaranya ya juzu boleh. Lil mustari bagi seorang pembeli apa al khiyaru. Khiyar itu ya. Boleh bagi seorang pembeli apa khiyar? Khiyar itu ya memilih antara jadi membeli dan membatalkan jual beli. Ya. Nah, pilihan itu dibolehkan, pilihan antara terus meneruskan jual beli atau pilihan membatalkan jual beli diberikan kepada mustari. Bizuhuri aibil mabi'i dengan munculnya kecacatan barang yang dibeli. Maksudnya cacat ya. Cacat yang udah ada sebelum proses jual beli. Seperti kalau orang beli kitab ya, ada halamannya kosong. Kertas putih doang atau kertasnya nempel dan lain sebagainya dah. Ya. Nah, itu adalah doror. Kenapa doror? Sebab jika seandainya diputuskan oleh syariat tidak boleh dikembalikan, maka itu akan merugikan pihak pembeli. Ya. Jika tidak boleh dikembalikan, maka itu sama saja merugikan pembeli atau membiarkan kerugian itu terjadi pada pembeli. Maka dalam kaidah ad-doror yuzal, suatu yang merugikan mesti dihilangkan. Sehingga diputuskan dalam syariat boleh khiyar aib, boleh terjadi khiyar aib. Lalu muncul sebuah fenomena. Sekarang ada fenomena kayak yang ditulis di bon-bon toko bangunan atau toko di bon-bon toko elektronik. Apa tulisannya? Barang yang sudah dibeli tidak bisa dikembalikan.
Bagaimana kalau barang itu ternyata cacat atau ternyata itu barang itu rusak? Ah, kan itu merugikan pembeli. Maka bagaimana tuh status hukum ya penulisan barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan? Ya, menurut mazhab Maliki dan Hanafi ya kata-kata itu ya kebijakan itu mutlak tidak boleh. Namun menurut madhab Syafi'i dan madhab Hanafi itu tetap boleh dilakukan jika pembelinya ya sudah menyepakati syarat tersebut. Berarti kita masuk toko buku kan, terus ada tulisannya barang yang sudah dibeli tidak boleh dikembalikan. Ternyata kita membeli setelah mengetahui syarat itu. Artinya ketika kita memilih membeli itu menyiratkan kita menyepakati syarat tersebut. Maka menurut Syafi'i dan Hanafi status itu boleh. Namun, awas ya. Namun ya tulisan seumpama barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan itu menyalahi undang-undang pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 yang mesti melindungi tentang perlindungan terhadap konsumen. Artinya, walaupun secara agama terjadi khilaf, tapi keputusan pemerintah itu tidak boleh dilakukan. Sehingga kebijakan syarat barang yang sudah dibeli tidak boleh dikembalikan itu sebenarnya menyalahi pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99. Sehingga ketika sudah ditentukan oleh sebuah pemerintah ya untuk melindungi hak konsumen, maka madzhab Hanafi dan Syafi'i tidak boleh lagi diterapkan di Indonesia. Kenapa? Karena kaidah hukmul hakim yarfaul khilaf. Itu konsekuensi seorang penjual, ya. Lain kasus gini nih, lain kasus pada saat sebelum proses jual beli diberitahu lebih dulu. Barang ini cacat nih, ya. Kalau BHS, apa Wil kalau BHS? Afkir. Mau beli, mau ya itu udah nggak boleh dikembalikan kan namanya redo. Ya. Jadi sama kayak status pernikahan misalnya. Ya boleh nggak orang menikah tanpa wali misalnya atau tanpa saksi sesuai madhab Abu Hanifah misalnya. Ya boleh secara madhab Abu Hanifah, tapi menyalahi undang-undang. Nah ketika udah menyalahi undang-undang maka diberlakukan di tempat yang diberlakukan undang-undang itu sudah tidak boleh karena hukmul hakim yarfaul khilaf. Minha contoh lagi ya juzu boleh lirrojuli bagi seorang laki-laki wal mar'ati dan seorang perempuan apa paskun nikahi membatalkan pernikahan di depan hakim ya boleh terjadinya pasah nikah ya bil uyubi sebab adanya aib boleh ya. Aib itu bisa sifatnya fisik ya misalnya lakinya nggak bisa ngaceng lagi gitu ya impoten. Kalau nggak bisa punya anak mah nggak boleh pasah nikah ya. Tapi kalau misalnya lakinya udah dibetot orang naik-naik ya itu boleh pasah nikah ya. Atau kemaluan perempuan itu tertutup daging, nah itu boleh pasah nikah namanya aib ya. Atau yang kedua ya yang disebut aib itu secara psikis ya misalnya ya salah satu pasangannya gila, nyalek, kagak gol-gol, gila, boleh pasang nikah. Atau stres, atau idiot dan lain sebagainya. Itu hukumnya menjadi boleh pasah nikah dengan uyuh. Kenapa dibolehkan? Ya, karena lidaf doror untuk menghilangkan kerugian. Kenapa dibolehkan terjadi pasah nikah? Terbatalnya hubungan pernikahan di depan hakim sebab aib-aib tersebut karena menghindari kerugian terhadap salah satu pasangan.
Minha contohnya lagi ya juzulil mar'ati, boleh bagi seorang perempuan fashun nikah, ya membatalkan pernikahan di depan hakim li'isari zauji, karena kesulitan ekonomis suami. Kenapa dibolehkan terjadinya pasah nikah sebab kesulitan ekonomi? Ya, dikarenakan ya itu akan merugikan pihak perempuan, sedangkan perempuan yang menafkahi adalah suaminya. Ya, ketika itu tidak dibolehkan, maka akan terjadi madorot bagi istri. Ya, tapi dalam kasus ini kan, kalau si perempuan memang cinta mati karena dapatnya dipelet gitu, biarin deh bang, saya yang nyari duit, ya boleh, nggak pasah nikah boleh. Atau ada orang, biarin dah laki gua gila ya, bego. Minha diantaranya lagi ya penerapan kaidah kerugian mesti dihilangkan. Syariat disyaratkan nasbul ummah itu ya. Nah itu yang betul a'immah, jamanya imam. Syariat disyariatkan nasbul a'immah, pengangkatan pimpinan. Artinya disyaratkan tegaknya sebuah pemerintahan. Kenapa? Ada pensyariatan ya, mesti tegaknya sebuah pemerintahan, karena itu upaya dari syariat untuk menghindari kerugian-kerugian yang berpotensi terjadi terhadap orang-orang lemah dan tak berdaya dari perbuatan-perbuatan aniaya. Ya, dengan adanya pemerintahan, dengan adanya kepolisian, paling enggak kerugian itu sedikit demi sedikit bisa dihilangkan. Orang nggak sembarangan ngambil barang milik orang lain. Orang nggak sembarangan melakukan pelecehan seksual. Artinya potensi-potensi kerugian itu dihilangkan. Jadi didirikan sebuah pemerintahan, sebuah syariat ya, untuk mendirikan sebuah pemerintahan dalam rangka ad-dararu yuzal. Yang kemudian disyaratkan nasbul qadha, yang betul qudot ya, mengangkat seorang hakim. Wal qadha itu la al-aswab wal qudoti, disyariatkan pengangkatan hakim. Kenapa? Karena dengan adanya hakim ya, itu dapat membantu orang-orang untuk menuntut dan mengambil haknya kembali. Coba bayangkan nggak ada hakim, nggak ada pengadilan. Ya, bagaimana orang-orang yang mengalami kerugian-kerugian dengan haknya diambil, harta warisnya tidak diberikan, kemana mereka mengadu? Maka penyariatan pengangkatan sebuah hakim atau pembentukan sebuah pengadilan itu dalam rangka untuk ad-dararu yuzal. Contoh ketiga, wadaf'us sa'il, disyariatkan ya daf'us sa'il, melawan orang yang menyerang ya. Kenapa? Kalau tidak ada pensyariatan daf'us sa'il, orang dibegal nggak boleh ngelawan. Lah boleh, namanya daf'us sa'il. Ya, orang dirampas hartanya secara paksa boleh ngelawan, melawan orang yang menyerang. Itu boleh ya. Kenapa boleh? Lah, karena itu upaya meniadakan kerugian atas orang. Wal kisosu, dan disyariatkan hukum kisos. Hukum kisos itu keluarga korban boleh membunuh balik atas pelaku tindakan pembunuhan sengaja. Kenapa? Kenapa disyariatkan kisos dalam hukum Islam? Ada pensyariatan kisos upaya mengurangi tindakan pembunuhan. Paling tidak kan dengan diberlakukan hukum kisos, orang yang mau melakukan tindakan pembunuhan kan mikir dua kali ya. Nah, dengan tidak disyariatkan kan harga nyawa orang kayaknya memurah. Lagi viral tuh ya, gara-gara cinta orang bacok cewek ya. Mahasiswa mana itu? Win ya, bocok pakai kampak, coba niat banget itu bocah ya. Maksud gua halusan dikit lah, santet gitu maksudnya halusan dikit lah, jangan pakai kampak. Tolol banget ya. Santet kayak apa kayak gitu ya. racun sangga. Wadomanul mutlifi, dan disyariatkan ya domanul mutlif, ya bertanggung jawabnya orang yang merusak milik orang lain. Artinya dengan ada ketentuan di dalam syariat bahwa wajib bagi seorang bertanggung jawab atas tindakan cerobohnya ya, atas
barang dan milik orang lain. Kenapa disyariatkan itu perlu didoman, perlu ditanggungjawabkan? Karena upaya dari syariat untuk ya berlaku amanah kepada sesama. Jadi tidak sembarangan, karena ya perilaku ceroboh sembarangan itu akan merugikan orang lain. Al-qaidatur rabi'ata asyarata, kaidah yang ke-14. Ad-dararu la yuzalu bid-darar. Madorot itu tidak bisa dihilangkan dengan madorot yang lain, ya. Al-marifatu idza uidat marifatan takunu ghairal ula. Marifat jika diulang marifat yang kedua bukanlah marifat yang pertama. Ya. Artinya ya, seorang itu ada keharusan, ya. Dalam syariat itu ada keharusan ad-dararu yuzal, ya. Setiap kerugian itu harus ditiadakan, harus dihilangkan. Segala macam bahaya kerugian harus dihilangkan. Betul. Tapi itu terkait, ya. Cara menghilangkannya tidak boleh dengan menimbulkan kerugian lain. Suatu yang merugikan harus dihilangkan, tapi tidak dengan cara menimbulkan kerugian baru. Bahaya tidak bisa dihilangkan dengan bahaya. Kenapa? Li'annau, karena sungguhnya keadaan lau uzila bid-dorori, andaikan dihilangkan apa ad-dororu bid-dorori dengan madorot lain, lama niscaya lama sodako niscaya tidak benar ad-dororu yuzal. Kan ad-dororu yuzal, kok menimbulkan doror baru. Ya, artinya setiap kerugian tidak bisa dihilangkan dengan menimbulkan kerugian lain. Alam silatu contoh, minha diantaranya layakulul mutoru to'ama mutorin akhor. Tidak boleh tidak memakan orang yang dalam keadaan terpaksa to'ama mutorin akhor, makanan orang yang bernasib sama. Orang sama-sama kelaparan selalu malingin, ya. Artinya dia menghilangkan kelaparan dia dengan cara merugikan orang. Artinya orang yang bernasib sama jangan saling makan, ya. Jangan orang yang dalam keadaan terpaksa mengambil makanan orang yang juga dalam keadaan seperti itu. Wala qatla waladihi, dan tidak memakan, ya. Wala qatla waladihi, dan tidak memakan orang yang terpaksa dengan cara membunuh anaknya au abdihi, atau budaknya. Minha diantaranya, nah ini kasus yang sering ya di kitab-kitab usul fikih, di Ghayatul Usul ada ini. Lalu sakoto, andai kata seorang terjatuh, ya sakoto itu terjatuh tanpa sengaja, ala jarihin, atas korban. Ada orang terjatuh di atas korban, ada orang tertimpa. Pak ini stamaro, maka jika dia meluruskan jatuhnya, ya dia terjatuh di bawahnya orang, ya. Kalau dia tetap dalam posisi itu, kotalahu, maka dia akan membunuh si jari. Pak ini takola, dan jika dia berpindah, tidak meluruskan jatuhnya, kotala goiro, maka dia akan membunuh orang lain. Yang mana ini akhirnya? Payastamiru, maka dia tetap berada di situ, meluruskan jatuhnya, jangan dipindahin. Kenapa? Ya, yastamiru tuh di kitab yastamiru, ya. Di kitab lain itu payastamiru. Ya, kenapa? Kenapa yang dia pilih tetap meluruskan posisi jatuhnya? Kalau dia tetap jatuh seperti itu, dia akan membunuh si A. Kalau dia memindahkan posisinya, maka dia akan membunuh si B. Tapi keputusan fikihnya, dia harus tetap berada di posisi situ, walaupun potensi membunuh si A. Kenapa? Karena saat dia terjatuh kepada A itu tidak sengaja. Tapi ketika dia menjatuhkan diri kepada B, ada unsur kesengajaan. Nah, ini yang disebut malayuktafaru fid dawam malayuktafar fil. Di maaf di tengah-tengah, ya, karena jatuhnya kan nggak sengaja. Nah, tapi kalau tidak dimaaf bila terjadi di awal, kayak kasus orang sholat jemaah di dalam satu ruangan, ya, orang yang berjamaah di dalam satu ruangan dalam keadaan pintu tertutup, sholat jamaahnya nggak sah.
Ada orang sholat di masjid imamnya, ya makmumnya di kelas. Di kelas pintunya ketutup, kagak sah. Karena rumahnya dekat masjid, depannya musola. Dia sholat id di rumah aja. Tapi pintunya ketutup, ya nggak boleh. Maka pintu itu harus terbuka. Aku terawih dari rumah aja. Ya udah pintunya diablak. Lah kalau diablak gua malu, tutup aja. Ya ke masjid kalau begitu mah. Hah? Maka pintu kudu dibuka. Di tengah-tengah kebuka anginnya kenceng, pintunya ketutup. Sholat jamaahnya sah nggak? Sah. Kenapa? Yuktafaru fid dawam malayuk tapar fil ibtida. Minha diantara contoh ad-doror la yuzalu bid-doror. Minha diantaranya lawaqa'a dinarun, andaikan jatuh apa dinarun emas. Itu dinar kan 4 gram. 4,25 gram ya. Ada yang bilang 4 gram tok itu. 4,25 ya. Andaikan jatuh 1 dinar pimih barotin di dalam 1 tempat tinta. Walam yukhrot dan tidak dikeluarkan itu dinar illa bikasriha kecuali dengan memecahkan mihbaro. Artinya dia mau menyelamatkan dinar tapi harus menghancurkan mihbaro. Artinya dia mau menghilangkan satu kerugian tapi dengan menimbulkan kerugian kusirot, maka dihancurkan mihbarohnya. Ya. Artinya dia pilih menyelamatkan dinar. Berarti tempat tintanya dihancurkan. Wa ala sahibihi dan wajib atas pemilik dinar al arsyu ganti rugi. Artinya supaya pemilik tintanya tidak rugi maka dia mengganti nilai tempat tinta tersebut. Kalau karena maka andaikan adalah kasru bipili sahibil mihbaroh. Itu pakai kho apa pakai ha? Jim. Walau karena maka andaikan ada apa al kasru memecahkan bipili sohibil pakai hak la soal dengan perbuatan pemilik tinta pala syai'a maka nggak ganti rugi. Kenapa? Kata yang punya tinta, udah bang biarin saya ngancurin. Sadaran ya, berarti kan dia udah memilih untuk rugi. Al-qaidatul khamisata asyarata, kaidah yang ke-15. Ad-daruratu tubihul mazurati, darurah itu membolehkan sesuatu yang dilarang. Ya. Dalam aturan syariat Islam tidak boleh seorang yang tidak mahram atau tidak suami istri membuka auratnya di depan laki-laki atau perempuan lain. Ya. Tapi darurat, ya emang harus berobat. Ya. Berobat, nunggu dokter laki, nunggu dokter laki mati ini dia. Ya udah ada dokter perempuan, buka ya pak, ya nggak apa-apa. Darurat tubihul membuka aurat di hadapan dokter untuk pengobatan. Minha diantaranya contoh darurat tubihul mahdurat. Ya juzu boleh apa aklul maitati, memakan bangke. Yang bangke asalnya nggak boleh jadi boleh. Walamul khinziri dan daging babi boleh juga. Indal makmasoti ketika kelaparan. Ya. Ketika kelaparan boleh. Ya. Wa isa gotul lukmati dan boleh juga. Ya. Isa gotul luqamah yang betul. Ya. Pakai lam tuh. Isa gotul lukmah. Menuangkan 1 sendok bil khomri, 1 suapan bil khomri dengan minuman keras bagi orang yang sangat haus. Kenapa? Karena itu darurat. Status darurat itu boleh ya melakukan sesuatu yang haram. Minha diantaranya lagi ya juzu boleh apa antalapuzu bi kalimatil kufri, mengucap dengan kalimat kufur lil ikrohi karena terpaksa. Orang dalam keadaan tidak terpaksa tidak boleh mengatakan saya kafir. Tapi ketika dalam keadaan terpaksa itu menjadi boleh. Namanya ad-darurat tubihul mazura. Seperti ya ketika sahabat Ammar ibn Yasir, ya Ammar ibn Yasir kan bukan asli orang Mekah, ya artinya dia tidak punya pertolongan di situ, dia nggak ada keluarga besarnya.
Ketika dia memilih Islam, maka keluarganya mendapatkan penyiksaan yang luar biasa. Ibunya Ammar ibn Yasir itu matinya ditusuk besi panas oleh Abu Jahal dari selangkangannya. Begitupun dialami Ammar ibn Yasir, mengalami penyiksaan yang luar biasa. Sampai penyiksaan itu berhenti bila dia mengatakan dia kafir. Ya. Maka setelah dia mengucapkan kafir, dia bebas dari siksaan. Kemudian dia mengadu kepada Rasulullah SAW dan Rasulullah katakan ilaman ukriha. Ya, kalau orang yang dipaksa boleh tetap. Bahkan dalam hadis riwayat Bukhari Nabi bilang in adu fa'ud. Kalau mereka kembali menyiksa Anda, maka ulangi ucapan yang mereka inginkan. Artinya itu ad-darurah tubihul mahzurat. Minha diantaranya lagi lau amal haramu. Andaikan sudah merata apa al-haramu barang haram, kutoron di beberapa daerah. Ya. Sekarang tidak ada jual beli, tidak ada barang di semua daerah pelaku usaha yang kecuali menggunakan uang bank misalnya. Ya. Ternyata kita putuskan uang bank riba, kan hukumnya 3. Kita ambil uang bank riba. Berarti artinya seluruh transaksi itu terjadi dengan riba. Artinya barang haram ini merata di beberapa daerah. Tapi kita nggak bisa bihai sulayu jadu, merata itu sekiranya tadi dapati pihi pada ya, tidak lagi didapati pihi padanya halalun barang yang halal. Ternyata semua orang jual beras, semua orang jual ikan tongkol udah merata keharamannya. Ila nadiron kecuali sedikit sekali. Fa innahu maka sungguhnya ya juzu menjadi boleh apa istimalu mayataju ilaihi mendaya gunakan sesuatu yang dia butuh ilaihi kepada mak. Ya artinya kalau kapan-kapan dia butuh makan ya boleh dah beli beras ya walaupun dipastikan haram karena keharamannya sudah merata. Terusannya apa tuh? Apa? Oh, minha diantaranya ya apa? Nafsul mayit. Bukan ya juzu akdu malil mumtani. Oh tadi udah kelewat. Oh. Ya udah lewat ya. Minha diantaranya lagi nafsul mayiti mengeluarkan jenazah dari kuburnya, bongkar kuburan mayit. Pada dabnihi setelah menguburkannya, bisa kuburin mau dipindahin. Ya, boleh lid darurati karena darurat. Contohnya apa? Bi andupina bahwa dipendem siapa mayit bi ghairi guslin dari tanpa dimandikan. Ya, matinya di tempat prostitusi. Kata Jablay, bagaimana mandiinnya ini? Halu pendem aja, pendem. Ya. Kalau udah dipendem boleh nggak dibongkar? Boleh, Bang. Ya. Kalau memang belum au bi ghairil kiblati atau dipendem tanpa menghadap kiblat. Wa bimana hadil qaidati dan semakna dengan ini kaidah. Al-qaidatul ukhra bermula kaidah yang lain. La harama ma'ad darurah wala karahata ma'al hajah. Dalam kaidah yang lain lebih jelas kalimatnya. Tidak haram beserta keterpaksaan wala karahata dan tidak makruh ma'al hajati beserta kebutuhan. Orang jual kain kapan kan makruh. Ya, cuman butuh duitnya buat makan ya udah dah kagak makruh, enggak ada pekerjaan lain butuh ya. Jual kain kapan tuh makruh, Bang. Emang apa makruh? Ya tiap hari ngadepin orang mati. Ya, makruh namanya. Al-qaidatu sadisata asyarata kaidah yang ke-16. Ma'ubiha lidorurati bermula barang yang dibolehkan lidorurati karena keterpaksaan. Darurat tuh nggak punya pilihan ya. Kalau punya pilihan tuh ya yuqaddaru itu disesuaikan biqadariha dengan kadarnya. Yuqaddaru biqadariha dengan kadarnya. Ya. Jangan
aus minum homer gitu ya, sebotol doyan, disesuaikan kebutuhan keterpaksaannya aja. Al amsilatu contoh, la yajuzu lil muttardi, tidak boleh bagi orang yang terpaksa, aklun makan, ila aklu apa tulisannya nih, banyak yang salah nih, layakulu apa layajuzu di situ, layajuzu lil mutari, tidak boleh bagi orang yang terpaksa, aklun makan, artinya memakan bangke, maksudnya aklun minal mait, aklul maitati ila aklu qadri saddir ramqi, kecuali makan sekedar menyambung hidup, menutup kelaparan. Wah, ada bangkai kambing, masa kayak enak lagi, cuman matinya nggak disembelih ya, makannya senampan, saya doyan itu mah bang, namanya doyan ya. Termasuk bangkai itu ya, yang disembelih bukan orang Islam ya, orang tugas kerja ya, tugas kerja, mimin tugas kerja ke luar negeri, ke Eropa gayawan mimin ke Eropa sono makan daging, yang motong kalau bukan non muslim bangke. Makan bangke itu boleh kalau Anda terpaksa, Anda sangat lapar dan nggak punya pilihan makanan lain. Lah kalau depannya ada sayur asem jengkol mah sayur asem bang yang dimakan, ya boleh, dan bolehnya itu sekedar nyambung hidup, pas dipocel set enak, doyan dimakan senampan, mah haram hukumnya ya. Minha diantaranya manis tusyiro, orang yang diminta musyawarah, manis tusyiro bi khatibin, barang siapa yang dimintain ya, barang siapa ustusyiro yang dimintakan pendapat, bi khatibin tentang laki-laki yang mengelamar. Si Indun mau dilamar sama Jahit ya, akhirnya orang tuanya Indun kan nggak orang kenal sama Jahit, nanya sama Bang Umar, bang ente kan tetangganya si Jahit, menurut ente Jahit bagaimana ya, waktu apa dan cukup itu Bang Umar bitarini, dengan menyindir, ngomongnya disaru-saruin, kakaulihi seperti ucapannya, layas luhu laki, layas luhu kagak pantes si Indun mah laki buat ente Dun, si Jahit mau pantes buat lu, mengapa ya, kalau dia cukup begitu aja tuh si Indun nggak jadi kawin gitu tuh ya. Kalau cukup dengan disindir bang, menurut abang Bang Jahit bagaimana bang, kagak pantes sama lu, segitu aja si Indun nurut tuh, menurut cukup ya. Maka lam yadil, tidak boleh berpaling Bang Umar, ila tasrihi, kepada negesin, jangan pakai ditegesin ya, ditegesin. Bang Umar, menurut abang Bang Jahit bagaimana, kagak cocok dia sama lu, udah, oh begitu ya bang, iya udah. Nah kalau kira-kira si Indun nurut, yang gak boleh diterusin, ini diterusin, nyolong mulu lah, kagak boleh bang ya. Labiadi lila tasri, kadang-kadang semua mau kita emang sekalian ngebongkar raib orang ya, sebab itu statusnya doruro, ada orang laki dijodohin ya, dijodohin sama si Indun, si Jahit mah santri milih-milih ya. Si Indun bagaimana bang, menurut abang mah saudara sama dia, kalau kata gue mah jangan, udah segitu cukup, kalau kira-kira cukup terusin, sempak aja dicuciin mah wah repot repot. Wa kadzalika, dan begitu juga idza tapa, jika cukup jika cukup bil wahidi, dengan satu perkara, lam ya'dil, maka dia tak boleh berpaling, ilal isnaini, kepada dua perkara, wa halum majarra, begitu seterusnya. Ternyata udah disindir-sindir tuh, jangan dah kalau kata gua mah lu jangan sama dia, moto tuh emang apa sih, jadi diceritain atuh, oh begitu bang, masih ada lagi malah, pakai masih ada lagi, nggak boleh tuh. Kalau cukup satu nggak boleh dua, kalau cukup nyindir nggak boleh nyebutin, kalau nyebutin satu cukup, nggak boleh nyebutin dua. Ini memang sekalian, dia emang kesel juga, muanya aja diceritain ya, emang lu nggak tahu no, yang bunting di RW 5 itu dia yang buntingin, walau apa bahaya diomongin ya.
Jangan deh ya. Belum lagi kemarin tuh Ramadan lagi ngaji Ramadan, habis lagu-laguan dia ngikut. Kagak bisa ngaji, tahunya tuh macem-macem itu mah. Jangan dah ya. Ngomongin orang mah kan bikin bom bang, ngomongin orang ya. Yang di bom Tanjung Barat sampai Lenteng hancur. Tuh ngomongin orang tuh, yang diomongin atu semuanya ke bawah-bawah, emaknya ke bawah. Dia mah kan kayak emaknya itu tuh ke bawah-bawah. Tuh, orang gibah tuh kayak naruh bom. Minha diantaranya lagi lau kosoda, lau pasoda ya. Itu pakai ko apa pakai pak? Pakai fa ya. Cetangan kudunya bayar ini sama gua ya. Di antara contoh lagi lau pasoda andaikan pasdu. Pasdu itu apa sih? Ya metode pengobatan yang dikeluarin darahnya nih dari sini nih ya. Andaikan mempasdu siapa ajnabiun seorang laki-laki imro'atan akan perempuan. Aji mumpung ya tukang pasdu ngepasdu janda macan ternak lagi, mama cantik antar anak. Jailah namanya Mas En, janda juga Mas En masih enak. Aji mumpung ini. Wah, biasanya gua pasdu aki-aki mulu nenek-nenek dapat perempuan. Ya tuh perempuan emang pengobatan suruh dokter kudunya pasdu. Nyari yang ahli, nggak ada yang ahli kecuali laki-laki itu. Maka wajib apa antas turo bahwa menutup siapa perempuan jami asaidiha seluruh lengan bawahnya. Kan yang pasdu ini nih bagian ini. Ya, ini suntik ini nih dekat pergelangan. Ya, maka ini doang yang kebuka. Ini semuanya begini. Ya, ya betah dia tukang pasdu. Ya nggak boleh. Bolehnya karena doru. Walayak sipu dan walayuk sapu dan tidak terbuka ilama Buddha kecuali barang yang mesti lil pasdi untuk dipasdu. Ya, lah kagak boleh diginiin bajunya. Ya, kata tuh janda orang apa bang angkat aja, orang juga saya ke warung daster saya pendek ya. Itu memang ceweknya geblek. Lah kalau yang bener bang enggak, yang kebuka ini doang. Ya. Yang lain tutup. Kenapa? Karena sesuatu yang terpaksa diukur sesuai keterpaksa. Orang perempuan makan kalau anak udah makin banyak malunya kurang. Bener dah. Ya. Belum punya anak menyapu halaman pakai jilbab. Punya anak satu dah pakai jilbab, mendasternya setengah betis. Mulai anaknya 2, 3, 4, 5 ngangkat jemuran nggak pakai kerudung. Tuh. Ya. Minha diantaranya lagi lah ya juzu tazwijul majnuni, nggak boleh menikahkan laki-laki yang gila aksaro kepada lebih banyak min wahidatin dari satu istri. Ya ilah ilallah, atuh aja stres bininya. Ya lindipa ilah hajati karena tertutupnya kebutuhan biha dengan satu istri daripada tuliar udah cariin bininya. Udah bininya satu aja, namanya doruroh. Minha diantaranya lagi izakulna apabila kita katakan ya juzu boleh ta'adudul jumu'ati berbilang sholat Jumat pada satu kampung. Boleh dah tuh berbilang Jumat li usril ijtimai karena sulitnya kumpul pimakanin wahidin dalam satu tempat. Lam yajus maka kagak boleh apa ta'adud tidak boleh illa bi ta'adudul jum'ah illa bi qadri mayandapiu kecuali dengan kadar sesuatu yang tertolaknya usrul ijtima ya. Tapi dalam ulama Syafi'i ini kayak saya Ismail Zain dalam kitab fatwanya justru ta'adudul jum'ah dalam pandangan beliau itu ya lebih mensyiarkan Jumat. Tuh. Nah ini kan ngikut yang gak boleh ta'adudul Jumat. Palawin dapa maka andekan tertolak ya apa usrul ijtima bijum'ata ini dengan berdirinya 2 Jumat dalam satu kampung lam yajus maka tidak boleh apa berdirinya ta'adudul Jum'ah bisa lisati dengan yang ketiga jadi kagak boleh. Al-qaidatu sabi'ata asyarata qaidah yang ke-17. Al-hajatu qatunazalu manzilatad darurati. Hajat itu qatunazalu terkadang disetarakan manzilatad darurati dengan kedudukan darurah.
Dalam beberapa kasus dalam kaidah fikih ada yang sifatnya hajat itu disetarakan dengan status keterpaksaan. Kadang-kadang kebutuhan itu ya menempati status keterpaksaan. Al-amsilatu contoh minha di antaranya syuriatil ju'alatu disyariatkan ju'alah. Ju'alah itu sayembara berhadiah. Ya, lihat di Fathul Qorib dah ya. Ju'alah itu ya sayembara berhadiah kalau kata kita mah. Ya. Siapa yang bisa ya menemukan barangku yang hilang maka akan kuberi hadiah 1 juta. Itu sayembara berhadiah ya. Jualah itu ya sebenarnya adalah transaksi atas pekerjaan yang kagak jelas ya. Ketika orang menjalani sebuah transaksi pekerjaan yang tidak jelas kan sangat berpotensi merugikan orang lain. Namun karena kebiasaan masyarakat, karena kebutuhan masyarakat kepada praktek transaksi tersebut, maka dibolehkan akad ju'alah di dalam syariat. Bahkan kebutuhan itu di dalam syariat juga dianggap sebagai sebuah darurah keterpaksaan. Karena akad ju'alah itu kan pekerjaannya boleh disebut boleh enggak. Siapa yang mau dapatkan hadiah 1 juta? Yang penting ya hadiahnya itu jelas kalau ju'alah tuh. Kayak tadi misalnya gini, barang siapa yang bisa menemukan barang saya hilang, barang saya yang hilang, akan saya berikan 1 juta. Lah ternyata ngumuminnya di Lenteng sayembaranya. Ternyata barang hilangnya di Bromo. Mampus bocah. Hah? Wal hiwalatu dan disyariatkan akad pemindahan utang piutang. Hiwalah itu ya pemindahan hak dari muhil kepada tanggungan muhal alaih. Pemindahan hak dari muhil, pemindahan utang lah gitu dari muhil kepada muhal alaih. Begini, si A utang kepada B. Si A ngutang sama B 100.000. Si B ngutang sama si C 100.000 ya. Si A ngutang sama B, si B ngutang sama si C. Kata si C begini sama si B, si C nagih utang ke si B. B berutang lu 100.000. Kata si B minta sono sama si A gitu. Itu namanya akad hiwalah ya. Nah, si A namanya muhal alaih, si B namanya muhil yang mindahin utang, si C namanya muhtal yang dipindahin ya. Nah, transaksi pemindahan utang piutang itu pada hakikatnya adalah sebuah transaksi atau pemindahan kepemilikan atas sesuatu yang kagak ada. Bai'uddain biddain masuknya. Ya, jual beli utang dengan utang, jual beli utang dengan utang kan sebuah transaksi ya. Sebuah transaksi atas barang yang dua-duanya tuh nggak ada. Namun transaksi hiwalah ini dibolehkan ya. Kenapa? Karena kebiasaan masyarakat membutuhkan kepada praktek yang demikian itu. Disyariatkan ju'alan dan hiwala ala khilafil qiyasi atas menyalahi qiyas. 5 fil ju'alati karena barang yang tetap dalam akad ju'alah, ja'alah, ji'alah, tiga-tiganya boleh. Minal jahalati berupa ketidakjelasan. Sungguh pun pekerjaannya dijelaskan kan disebutkan tapi belum tentu pekerjaannya jelas. Siapa yang bisa mengalahkan? Ternyata lawannya berat. Ya. Wama fil hiwalati dan karena kenapa dia menyalahi qiyas? Karena barang yang tetap dalam akad hiwalah ya min bai'id daini biddain. Kalau yang pakai ya tuh salah tuh.
Min bai'id dain berupa jual beli utang dengan utang. Jual beli barang yang enggak ada. Li umumil hajati karena keumuman hajat, ila dalika kepada ju'alah karena meratanya kebutuhan masyarakat, ila dalika kepada akad ju'alah dan hiwalah. Minha diantaranya lagi yubahun nadoru, dibolehkan ngelihat ilal ajnabiyati kepada perempuan yang bukan mahram. Kenapa boleh? Lil muamalati karena tujuan muamalah. Kalau yang dagang perempuan, yang beli laki, saking tuh laki nggak melihat perempuan, tuh laki belinya merem. Bang beli rokok bang, belinya merem, goblok banget ya, ya akhirnya kembaliannya diasal-asalin, Di muamalah mau boleh ngelihat perempuan yang bukan mahram, jangan keterusan. Ini dokternya emang cakep banget, cakep mata belum banget, sekalian jadi bacol, ya nggak boleh tuh bang. Wal khitbati dan boleh ngelihat saat ngelamar, boleh. Tahu-tahu kupingnya dingdik, tahu-tahu matanya buta, ya karena ada hajat. Minha diantaranya lagi qaulu badihim, ucapan sebagian ulama. Apa ya juzul muzara'ah, boleh akad muzara'ah. Muzara'ah itu ya amalul amil fi ardil malik bibadi ma yakhruju minha wal bazru minal malik. Apa sih akad muzara'ah? Adalah pekerjaan ya bertaninya seseorang di lahan milik orang lain dengan upah ya, dengan upah berupa hasil dari pengolahan lahan tersebut ya, bibitnya dari pemilik, itu namanya muzara'ah. Wal mukhabarah, boleh juga mukhabarah. Kalau mukhabarah bibitnya dari pekerjanya. Ya, ada orang punya sawah. Ada punya sawah di kampung, dianya mau di Jakarta. Sawahnya diurusin orang, bayarannya dari hasil panennya. Kalau bibitnya dikasih sama pemilik namanya muzara'ah. Kalau bibitnya dari pekerja namanya mukhabarah. Kedua akad itu sebenarnya spekulasi ya. Akad itu ya adalah spekulasi, mengandung unsur goror karena mengandung unsur spekulasi, sesuatu yang tidak pasti. Kayak judi kan spekulasi, semua yang sifatnya spekulasi ya judi ya. Ketidakpastian, kenapa tidak pasti? Karena hasil panen yang akan menjadi upahnya pekerja kan belum dipastikan wujud. Sungguh pun dipastikan wujud kan tidak diketahui kadarnya. Namun karena kebiasaan masyarakat itu membutuhkan kepada praktek yang demikian itu, maka menjadi boleh. Lil hajati karena hajat ilaiha kepada muzara'ah dan mukhabarah fil ma'isyati dalam kehidupan. Minha diantaranya lagi ya juzu boleh bai'ul maghibat, jual beli sesuatu yang tak terlihat, tertimbun pil ardi di dalam tanah. Orang beli singkong ya, beli pohon, beli singkongnya masih di dalam akarnya, masih di dalam tanah, boleh ya. Boleh transaksi jual beli barang yang tertimbun di bawah tanah, indah badihim di sisi sebagian ulama. Kayak apa? Kalifti, seperti lobak, wal fujli dan lobak. Apa bedanya ya? Wal basli dan bawang, lil maslahatil amah karena ada kemaslahatan umum. Alatila budalin nasi yang mesti bagi manusia. Kalau syurito andekan disyaratkan libaihi bagi jual beli magibat, disyaratkan apa? Ikhrajuhu. Kalau kitabnya akhrajuhu salah. Disyariatkan ikhrajuhu, mengeluarkannya dap'atan wahidatan sekaligus. Karena pidalika maka ada dalam yang demikian itu syarat mengeluarkannya
Minal masyakoti berupa kesulitan wa fasadil amwali dan tersia-siakan harta. Karena jual beli kan boleh nggak jadi. Nyata udah dibongkar. Ya, nggak jadi beli. Nah, karena ada di dalam yang demikian itu, apa yang ada? Malayati bihi syar'un, suatu yang tak datang dengan apa syariat. Ya. Apa suatu yang tak datang dengannya syariat? Kesulitan dan tersia-siakan harta. Wa in muni'a, dan jika dilarang apa bai'uhu, jual belinya, ila syai'an pa syai'an, kecuali satu demi satu. Ulama akhraja syai'an, tiap kali dia mengeluarkan syai'an satu, ba'ahu, lalu dia menjualnya. Papidzalika, maka dalam yang demikian itu, ya udah jual aja satu-satu. Ya kalau jual satu-satu, maka dalam praktek jual satu-satu, minal haroji berupa kesulitan, wal masyakoti dan masyakoh, wa ta'tili masalihi arbabi tilkal amwali, dan terjadi berupa mengabaikan kemaslahatan pemilik harta, wa masalihil mustari, dan terabaikannya kemaslahatan pembeli. Ya, malayak pak, ya, apa yang ada di dalam yang demikian itu sesuatu yang tak tersembunyi. Jadi mak di atas tuh malayati dan malayakpa namanya mubayan. Minal harot namanya bayan. Makanya minnya lil bayan. Wazalika, bermula yang demikian itu, mimala yujibuhu syari'u, suatu yang tak menghendaki akan mak oleh syariat. Syariat tidak menghendaki kesulitan. Wala taqumu masalihun nasi bidzalika, dan tidak tegak kemaslahatan masyarakat bidzalika, dengan yang demikian itu. Dengan syaratnya dicabut sekaligus baru atau dicabut satu-satu baru dijual. Nah, itu repot. Tidak tegak kemaslahatan masyarakat dengan praktek yang demikian itu, albattata, sama sekali. Al-qaidata saminata asyarata, wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala wa adaman naf'abi